Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian kita kembali, meneruskan daras kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan yang membahas tentang seputar adab-adab, etika-etika seseorang yang menghafalkan Al-Quran atau seseorang yang ingin berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran secara keseluruhan, baik membaca, belajar, maupun menghafal Al-Quran. Yang mana dalam hal ini, kitab ini dikarang dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan kita pada pertemuan kali ini kita masuk di bab ketiga, al-babus salis. Bab ketiga ini membahas tentang fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an izaihim, seputar bagaimana anjuran bagi kita untuk memuliakan ahlul Quran, orang-orang ahlul Quran. Yaitu orang-orang ahlul Quran itu lebih spesifik daripada kita berbicara hafizul Quran, ya. Kalau orang yang hafal Quran banyak, tapi tidak semua yang hafal Quran itu dikatakan ahlul Quran. Seseorang tidak mendapatkan label tidak mendapatkan gelar ahlul Quran kecuali ya apabila dia memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi ahlul Quran, gitu. Bahkan yang hafal Quran pun tidak lantas kemudian kita namakan ahlul Quran langsung, ya. Tapi ya kalau memang ada seseorang yang hafal Al-Quran dan dia memenuhi kriteria untuk menjadi ahlul Quran, ya maka itu sangat luar biasa sekali dan kita harus memuliakan orang tersebut. Itu yang dimaksud di bab ketiga ini, ya, tentang memuliakan ahlul Quran. Dan larangan jangan sampai kita menyakiti mereka. Qala Allah azza wa jalla, dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk takwanya hati. Artinya syiar-syiar Allah apa? Sesuatu yang di dalam agama ini merupakan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Islam, merupakan simbol agama Islam, maka hendaknya kita harus mengagungkannya. Maka mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Islam, itu termasuk bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya merupakan simbol agama Islam, simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah syiar. Maka kita harus perlihatkan, harus nampakkan agar syiar Allah itu semakin nampak, semakin kita agungkan. Karena itu adalah termasuk takwanya hati. Termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah termasuk syiarnya Allah. Seseorang yang memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, baik menghafalkannya, mengajarkannya, belajar. Mereka semua yang berhak dan pantas kita namakan ahlul Quran, mereka adalah salah satu dari syiar-syiarnya Allah yang perlu kita muliakan. Itu dimaksud dalam ayat ini. Kemudian waqala ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Masih seputar ayatnya, seputar membahas tentang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka itu adalah lebih baik bagi dia di sisi Tuhannya. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Tawadhu'lah terhadap orang-orang mukmin. Jadi kalau ke sesama orang-orang muslim,
sesama orang-orang mukmin, kita itu dianjurkan harus tawadhu, rendah diri, rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Lah termasuk kalau sama orang mukmin saja kita dianjurkan untuk tawadhu, untuk rendah hati, apalagi sama mereka yang ahlul Quran. Nah, jadi tidak boleh sombong kepada mereka. Kita harus tawadhu kepada mereka. Maksudnya seperti itu. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dan barang siapa, ini arti dari ayat ini, yang mereka itu mengganggu orang-orang atau menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, sementara mereka tidak melakukan itu. Jadi ada seseorang menyakiti orang mukmin atau orang mukminah, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, disakiti mereka atas sesuatu yang tidak mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka mereka telah memikul buhtan dan kebohongan dan dosa yang sangat nyata sekali. Mereka telah berbuat kebohongan, buhtan ini di atasnya kadzib. Ya, kenapa? Karena kalau kadzib, kalau misal kita mengatakan sesuatu ghibah, misal ghibah, kita mengatakan sesuatu atau menggunjing teman kita yang mana memang kemungkinan memang dia berbuat itu gitu. Jadi memang aibnya, tapi kita membongkar aibnya teman kita, memang dia itu memilikinya gitu. Memang aib itu ada pada dirinya, itu bisa dikatakan ghibah, masih masuknya ghibah. Tapi kalau di atasnya itu kita menuduh teman kita dengan sesuatu yang nggak ada di dalam dirinya, dia nggak melakukannya, tapi kita menuduh dia dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya, maka itu dinamakan buhtan. Udah levelnya udah paling atas sekali ya, dosa besar. Ya, jadi kalau orang yang menyakiti orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang besar sekali. Dan buhtan, ya, kebohongan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Nah, kalau orang mukmin ini kan secara umum ya, ayatnya berbunyi secara umum. Maksudnya kenapa Imam Nawawi itu mengutip di awal-awal pembahasan ini, mengutip dengan ayat-ayat tersebut, menunjukkan apa? Lah kalau sama orang mukmin secara umum saja kita tidak boleh menyakiti, maka bagaimana kalau dia itu sudah mukmin, orang Islam, orang mukmin, beriman, dan juga dia ahlul Quran. Nah, dia adalah seorang yang hafal Quran, ahlul Quran. Nah, dia yang mengamalkan Al-Quran, dia yang bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian kita sakiti mereka, itu dosanya bisa lebih besar lagi. Makanya ini adalah bagaimana ulama kita menganjurkan kepada kita bagaimana caranya kita itu memuliakan seorang yang lain. Wa fil bab hadis Abu Mas'ud al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Dan di dalam bab ketiga ini ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, wa hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas al-Mutaqaddiman, yang mana dua hadis tersebut itu sudah disebutkan di bab kedua kemarin, yaitu ya, masalah bahwa yang berhak mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling fasih, paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Itu hadisnya Abu Mas'ud al-Ansari yang pertama. Terus kemudian hadisnya Abdullah bin Abbas, itu yang mana? Yang beliau menyatakan bahwa orang-orang yang hafal Quran pada zaman sahabat Sayyidina Umar itu adalah mereka itu yang selalu diprioritaskan oleh sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab itu selalu memprioritaskan qari, ya, orang-orang yang hafal Quran untuk diajak musyawarah di dalam majelis beliau. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di bab kedua, bahwa Sayyidina Umar itu selalu mengajak, memprioritaskan orang-orang yang hafal Al-Quran itu untuk beliau ajak musyawarah terlebih dahulu, baik yang muda maupun yang tua, menunjukkan bagaimana mulianya qari, ya, hafizul Quran ketika itu. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dua hadis ini yang disebutkan, yang saya jelaskan dan saya baca di pertemuan sebelumnya di bab kedua, itu adalah hadis yang sama yang akan kita baca, yang seharusnya kita baca di bab ketiga. Artinya apa? Hadis tersebut bisa kita terapkan di sini. Artinya apa? Menunjukkan bagaimana kemuliaan hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, ahlul Quran, itu bisa kita
masukkan hadis tersebut di bab ini. Ya, itu maksudnya Al-Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian jadi nggak perlu kita baca lagi ya, karena hadisnya kalau bagi yang ketinggalan hadisnya silahkan dibaca ataupun disimak di kajian saya sebelumnya, yaitu membahas tentang bab kedua. Itu di sana ada 2 hadis yang insya Allah sudah saya baca dan saya jelaskan panjang lebar. Kemudian kita lanjut ke bab di hadis yang ketiga di bab ketiga ini. Nah, selain 2 hadis ini, jadi maksudnya 2 hadis sama ya, di bab kedua, bab ketiga 2 hadisnya sama, tapi yang ini ada tambahan hadisnya, yaitu dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan hal-hal yang sebentar lagi akan disebutkan, itu berarti seakan-akan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa? Ikram syaibatil muslim, yaitu memuliakan dan menghormati seorang tua, ya, orang yang sudah lanjut usia dan mereka muslim. Jadi orang Islam yang sudah lanjut usia. Ikramu syaibatil muslim. Jadi memuliakan orang tua, yang orang tua tersebut mereka itu beragama Islam, Muslim. Itu kalau kita memuliakan mereka, maka kita layaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kewajiban bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita secara umum. Dan lebih khusus lagi kalau orang tua tersebut dia beragama Islam. Sama seperti kita, dia saudara kita sesama muslim dan mereka lebih tua dari kita, mereka udah lanjut usia, sepuh, maka gitu layak kita muliakan. Dan ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, siapa? Wahamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhum. Ini yang menjadi inti dari hadis ini. Ya, karena bab ini membahas tentang memuliakan orang ahli Quran. Di sini wahamilil Quran, salah satu dari tanda bahwa kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan hamilul Quran, orang yang hafal Quran, tapi dengan syarat ghairil ghali fihi walal jafi anhu. Dengan syarat hamilul Quran itu, orang yang hafal Quran tersebut, ahlul Quran tersebut itu adalah orang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim di dalam memahami atau mengamalkan Al-Quran. Jadi dia itu tidak berlebihan. Jadi dia hafal Quran, dia mempelajari Al-Quran, ya, dia pintar di dalam Al-Quran, tapi tidak yang berlebihan. Artinya apa? Terlalu ekstrim mengamalkan Al-Quran sampai dia itu berada di tingkatan di mana bahkan sesuatu yang sifatnya syubhat, mutasyabihat di dalam Al-Quran itu bahkan dia sampai cari-cari. Ya, sifatnya sesuatu di Al-Quran yang bahkan ulama pun mengatakan wallahu a'lam bimuradihi, Allah lebih mengetahui dengan maksud tersebut, tapi dia berusaha untuk mencari-mencari. Jadi mencari sesuatu di Al-Quran itu yang sifatnya yang dalam banget pembahasannya. Kemudian dia jelasin itu, kemudian dia berusaha untuk, sehingga apa? Bukannya larangan, tapi di sini menunjukkan bagaimana dia itu suka mencari sesuatu yang sifatnya itu masih terlalu dalam banget ya untuk didalami. Dan bahkan di antara sesuatu tersebut di dalam Al-Quran itu ada yang memang Allah tidak menganjurkan kita untuk, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh kita untuk mendalaminya gitu. Cukup kita mendengar hal tersebut dari ulama, dan ulama mendengar hal tersebut, mempelajari hal tersebut dari sahabat, kemudian dari Nabi Muhammad SAW, yakfi, cukup sampai di situ saja. Nggak perlu berlebihan banget sampai harus mencari-cari. Ini ayat yang kalau dipelajari dalam banget dan nggak habis-habis dan bikin pusingnya, sehingga dia menafsirkan sampai salah tafsir, salah mengartikan ini, salah mengartikan, dia akan blunder dengan sendirinya nanti ketika seseorang itu terlalu hulu, ya, terlalu berlebihan, tasyaddud, ekstrim di dalam mengamalkan dan
sesuatu yang sifatnya samar di Al-Quran kemudian berusaha dia telusuri. Itu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau ada hamilul Quran yang dengan sifat yang demikian, yang ekstrim, maka ya kita nggak memuliakan dia juga. Memuliakan dia bukan suatu kewajiban dan anjuran. Ya, dia sendiri juga mengamalkan Al-Qurannya modelannya seperti itu, ya nggak perlu kita hormatin gitu. Yang perlu kita hormatin itu adalah hamilul Quran dengan kriteria semacam ini, yaitu ghairul ghali, yang sekiranya dia itu nggak ekstrim. Dan juga apa kriteria yang kedua, wal jafi anhu. Jafi itu apa? Yang tidak terlalu lama dia itu meninggalkan Al-Quran. Nah, jadi apa? Dia hafizul Quran, dia memang hafal Quran, atau dulu dia terkenal pandai Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'annya, qori. Kemudian ahlul Qur'an, dia ahlul Qur'an. Kemudian dia itu sudah lama banget ya nggak ada interaksinya sama Al-Qur'an sama sekali. Setahun dia itu nggak, padahal dia terkenal dia itu udah pernah hafal Al-Qur'an gitu. Tapi kemudian lantas dia itu lama meninggalkan Al-Qur'an. Jafa ya, dia menjauhi Al-Qur'an, nggak pernah dibaca, nggak pernah dimurajain, nggak pernah dipelajarin lagi. Dengan jarak yang begitu rentan, jarak yang begitu lama, itu sudah dinamakan jafi. Ya, orang yang hamil Quran dengan kriteria seperti itu nggak perlu kita muliakan. Bukan nggak perlu, artinya bukan anjuran kita memuliakan dia. Gitu. Kalau sebagai hamilul Quran, kalau kita muliakan dia sebagai kriteria yang lain, yaitu Muslim, ya itu masih kita muliakan. Tapi kalau kita memuliakan dia dengan kriteria hamilul Quran, maka tidak ada anjuran kita memuliakan dia, karena dia jafi, menjauhi Al-Quran. Nasallallahu alaihi afiyah. Makanya ini sangat pukulan keras bagi kita ya. Seorang yang dia itu mungkin bahkan ya banyak di antara orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi kemudian lantas Al-Qurannya ya ditinggal begitu saja, nggak pernah murojaah, nggak pernah dipelajari lagi, nggak pernah dibaca-baca lagi gitu ya. Jadi hubungannya sama Al-Quran itu lama gitu, bisa setahun sekali, Ramadan doang ya. Padahal dia ahlul Quran gitu, dia hafidul Quran gitu. Maka ini menjadi pukulan bagi kita ya. Seharusnya kita itu terus-menerus memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga siapa? Wa ikrami zis sultanil muqsit, yaitu memuliakan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Adil. Dan alangkah sedikitnya ya, jarangnya kita sekarang melihat pemimpin yang adil. Kalau emang ada pemimpin yang itu Muslim dan dia itu adil, ya maka ya kita hormati. Ya layak kita hormati karena dia sudah berlaku adil di dalam kepemimpinannya. Dia menggunakan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua di antara kalian itu adalah pemimpin. Dan semua di antara kalian pasti akan ditanyain, akan dihisab nanti di hari kiamat atas kepemimpinan kalian. Pemimpin, pejabat, ya dia akan ditanyakan seputar rakyatnya. Bagaimana dia memimpin sebuah negara, rakyatnya bagaimana. Nah, rakyat juga pemimpin, kita semua juga pemimpin. Kita pemimpin atas keluarga kita. Bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita, dan itu semua akan dihisab. Jadi semua dari kita itu adalah pemimpin atas seseorang yang di bawah kita. Nah, jadi kalau kita memuliakan pemimpin yang adil, berlaku adil, ya maka di sini seakan-akan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tiga golongan yang mana kalau kita memuliakan mereka, maka sejatinya kita mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama saja kita memuliakan Allah dengan memuliakan tiga kelompok orang ini. Dan yang lebih kita bahas adalah yang kelompok yang kedua, yaitu orang yang hamilul Quran, hafizul Quran, orang yang hafal Quran, ahlul Quran. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Al-Quran tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu lama, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka orang yang seperti itu yang layak kita hormatin, sebagaimana sesuai dengan judul dari pembahasan di bab ketiga ini. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan membaca hadis berikutnya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu sedikit dari saya bisa bermanfaat
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.